Inilah alasan ada seorang pemain yang bermain selama 25 tahun hanya untuk satu klub. Seorang defender yang bukan cuma jago bertahan, tapi juga bisa membaca permainan lebih baik dari lawannya. Inilah Paolo Maldini. Tapi tunggu dulu, apakah Maldini benar-benar defender terbaik dalam sejarah? Atau dia cuma diuntungkan karena main di AC Milan yang lagi kuat? Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Bagaimana karier Maldini dimulai? Paolo Maldini bukan pemain biasa. Dia lahir dari keluarga sepak bola. Ayahnya, Cesare Maldini, juga seorang legenda AC Milan. Sejak kecil, Maldini sudah akrab dengan atmosfer San Siro. Dia bukan pemain yang muncul dari akademi biasa. Dia lahir untuk Milan. Debutnya di tim utama terjadi pada tahun 1985, saat usianya baru 16 tahun. Bayangkan, di usia segitu, dia sudah main untuk klub sebesar AC Milan. Tapi apakah dia langsung sukses? Tidak, awalnya banyak yang meragukan kemampuannya. Tapi, di bawah asuhan Arrigo Sacchi, Maldini berkembang jadi defender yang luar biasa. Dan sejak saat itu, posisi defender kiri dan defender tengah jadi miliknya. Maldini juga merupakan kapten abadi AC Milan. Apakah dia kapten terbaik dalam sejarah AC Milan? Jawabannya bisa ya atau tidak. Sebagai kapten, Maldini lebih dari sekadar pemimpin di lapangan. Dia adalah simbol ketenangan, kesetiaan, dan keanggunan dalam sepak bola. Dibanding kapten Milan lainnya seperti Franco Baresi, Massimo Ambrosini, atau bahkan Riccardo Montolivo, Maldini berada di level yang berbeda. Tapi ada yang bilang, Maldini cuma beruntung karena main di generasi emas Milan. Apakah ini benar? Atau dia memang seorang pemimpin sejati yang membuat Milan kuat? Apa yang membuat Maldini spesial? Maldini salah satu defender yang jarang mendapatkan kartu merah. Bayangkan seorang defender yang bermain lebih dari 1000 pertandingan, tapi hanya mendapat 3 kartu merah sepanjang kariernya. Sebagai defender, tugasnya adalah menghentikan lawan, tapi dia melakukannya tanpa kasar. Dia membaca permainan lebih cepat daripada penyerang lawan. Bahkan, Cristiano Ronaldo dan Messi pun akan kesulitan melewati Maldini. Maldini juga seorang defender yang bisa bermain di mana saja, kiri, bisa, tengah, bisa. Jadi pelatih Milan? Mungkin ini saja yang gagal. Tapi serius, fleksibilitas ini membuatnya bertahan lebih dari 2 dekade di level tertinggi. Maldini juga memiliki loyalitas sejati. Di era modern, banyak pemain hanya memikirkan uang dan pindah ke klub besar lainnya. Tapi tidak dengan Maldini. Dia tetap di Milan bahkan saat klub sedang terpuruk. Tapi ada yang bilang, apakah dia tetap legenda jika dia pindah ke klub lain? Atau apakah loyalitasnya yang membuat dia begitu spesial? Sekarang mari kita buat perbandingan. Siapa defender yang lebih hebat dari Maldini? Franz Beckenbauer, pemimpin luar biasa, tapi lebih dikenal sebagai sweeper. Sergio Ramos, lebih agresif, sering mencetak gol, tapi terlalu sering dapat kartu merah. Virgil van Dijk, solid, tapi masih jauh dari level Maldini. Bahkan Lionel Messi pernah bilang kalau Maldini adalah mimpi buruk bagi penyerang. Jadi, apakah ada defender lain yang lebih hebat dari Maldini? Saat Maldini pensiun di tahun 2009, nomor punggung 3 miliknya dipensiunkan. Tidak ada yang boleh memakai nomor itu, kecuali keturunannya sendiri. Tapi, kenapa Paolo Maldini gagal sebagai direktur teknik Milan? Ada yang bilang, dia bukan pemimpin yang baik di luar lapangan. Apakah ini membuktikan kalau dia cuma cocok jadi pemain, bukan manajer? Jadi, Sobat KKS, apakah Paolo Maldini adalah defender terbaik sepanjang masa? Atau dia cuma pemain yang diuntungkan karena bermain di tim terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Maldini lebih hebat dari Ramos, Van Dijk, atau bahkan Beckenbauer? Jangan lupa subscribe, like, dan follow kisah kasih sepak bola. Karena masih banyak kisah seru lainnya yang akan kita bahas.